Lalu poin nomor 5, bagaimana kita belajar menjadi orang yang lebih kreatif dan lebih inovasi. Ya, ada caranya juga, perlu caranya. Ya, kita coba cari beberapa metode untuk bisa jadi inovasi. Persepsi atau gambar yang ada di otak Anda tentang seorang yang inovator apa? Itu penting, ya. Semakin persepsi itu baik, semakin mudah Anda menjadi seorang inovator yang baik juga. Jadi kita lihat dulu inovasi itu apa? Kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru. Inovasi adalah melakukan sesuatu yang baru. Ya, hampir mirip-mirip tapi sedikit berbeda. Kreativitas sesuatu yang berhubungannya dengan berpikir, inovasi dan melakukan sesuatu yang berbeda. Ya, tapi ujung-ujungnya harus dua-duanya melakukan sesuatu yang baru, kreasi yang baru. Knowledge dan imajinasi. Ya, kata Einstein, imajinasi jauh lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Sehingga yang harus Anda kejar selama Anda jadi taruna-taruni di STTKD, bukan hanya ilmu pengetahuan, bukan hanya knowledge. Anda googling, serap semuanya, Anda dapat tuh knowledge semuanya. Tapi kreativitas, imajinasi Anda belum tentu dapat. Ya harus Anda pelajari. Ya. Jadi kata Einstein aja berpikir demikian, bahwa knowledge nggak pernah selesai dan cuma segitu-segitunya. Ya. Tapi imajinasi Anda tidak terbatas. Ya. Sehingga imagination is more important than knowledge. Because knowledge is limited, terbatas knowledge. Imajinasi tidak terbatas. Anda harus kejar yang namanya imajinasi. Cara inovasi yang paling baik adalah dengan imajinasi. Di luar sesuatu yang logis. Ya. Ya, kebanyakan orang, wah Pak, saya bukan seorang inovator. Wah Pak, saya berpikir itu susah. Nah, kembali lagi. Itu adalah persepsi yang harus dirubah dulu. Ya. Ini semuanya yang 3 gambar di depan ini seorang inovator di bidangnya masing-masing. Ya. Nah, coba di sini. Ini adalah kreativitas thinking out of box, di luar kotak. Mungkin sebagian dari Anda sudah pernah melihat puzzle ini, bagaimana cara menggambar garis yang bisa menghubungkan semua titik-titik ini tanpa harus mengangkat pensil Anda. Ya. Ada berapa garis kira-kira yang bisa Anda hubungkan untuk titik-titik ini? 1, 2, 3 garis bisa? 2 garis bisa? 1 garis bisa? Bisa. Berapa garis? Hah? Coba dipakai anotasi, bisa nggak di garisnya digambar? Satu. Nah, itu titik yang lainnya belum terhubung. Belum. Yang bisa bikin 1 garis bisa nggak? Ada 1 garis. Iya, kebanyakan dari kita bilang susah berkreasi. Seperti tadi, ya. Kenapa? Karena punya asumsi yang salah. Ya, asumsinya. Ya, kita lihat nanti asumsinya salah. Jadi yang penting adalah persepsi, cara pandang Anda, gambar Anda. Karena gambar Anda akan merubah kebiasaan, akan merubah karakter Anda. Kembali lagi, kreativitas juga adalah sebuah keahlian. Ya, you can learn being creative. So, kreativitas bisa dipelajari. Ya, seperti halnya naik sepeda. Tapi Anda perlu alatnya. Oke, kata Einstein, kebanyakan dari kita terlalu berpikir tentang masalah, tapi jarang berpikir tentang solusi. Ya, makanya cara berpikir kita jangan terlalu sering fokus ke masalah. Ya, kalau fokus terlalu ke masalah, ya yang Anda dapatkan masalah. Mengerti jauh lebih banyak tentang masalah daripada
tentang solusi. Jadi ada metode, misalkan di sini ada yang namanya metode Scamper. Ini adalah metode ya. Scamper adalah metode untuk Anda becoming more creative, untuk lebih mudah berkreasi. Scamper adalah singkatan, S-nya adalah substitute, C-nya adalah combine, A-nya adalah adapt, M-nya adalah magnify, P-nya adalah put to other use, gunakan dengan kegunaan yang lain, E-nya eliminate, hilangkan, R-nya rearrange atau reverse atau balikan. Jadi dengan menggunakan alat-alat ini, cara pandang, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Ya, jadi kalau nanti Anda ditanya untuk berinovasi, ya gunakan alat inilah. SCAMPER. Ya, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin cukup baru. Nih, contohnya S, substitute, ganti. Ya, kalau kita lihat ganti, ya ganti apa? Itu baterai, ya, bisa ditempelin di situ. Ya, diganti yang biasanya USB jadi baterai. C, combine, gabung alat pemotong dengan alat menusuk. Ya, jadi ini combine. Adapt, beradaptasi. Mobil biasanya pakai ban, tank biasanya pakai itu, digabung menjadi beradaptasi ya. Jadi itu. Magnify, minimize, diperbesar atau diperkecil ya. Jadi lebih kecil. Put to other use, ya biasanya Anda pakai ngetik, Anda pakai untuk menimbang badan. Nah, put to other use. Eliminate, hilangkan, yang biasanya ada keyboard, sekarang nggak ada keyboard. Hilangkan. Reverse, balik, biasanya Anda jual, sekarang Anda beli. Ya. Itu adalah cara-cara untuk merubah cara pandang. Gunakan, siapa tahu Anda bisa ada satu atau dua ide yang ternyata bisa Anda tindak lanjuti dengan Scamper. Ya, itu hanya salah satu alat. Masih banyak alat-alat yang lain. Tadi kita bicara tentang problem, lupakan problem, kebanyakan kita fokus ke solusi. Ya, solution finding. Makanya ada metode solution finding daripada problem solving. Ini buku-buku Edward de Bono, ya, yang banyak sekali bukunya di Gramedia juga, bagaimana cara metode untuk berpikir. Ya, salah satu yang paling populer, yang paling terkenal adalah lateral thinking. Cara berpikir lateral. Apa artinya cara berpikir lateral? Ya, sesuatu yang biasanya Anda berpikir logika, logika itu lewat jalan tol. Nih, biasanya Anda lewat jalan tol situ. Kalau Anda biasa lewat jalan tol, susah untuk belok ke jalan kecil. Dan jadi caranya apa? Paksakan Anda mulai di jalan kecil, langsung Anda ke jalan besar. Udah, pasti berikutnya Anda tahu bahwa di situ ada jalan kecil. Ya, ini yang namanya lateral thinking. Ya, contohnya seperti tadi, kita ambil random word, kata-kata secara acak. Ya, COVID. Nah, bagaimana kalau mulai dari kata-kata acak? Apa kata acak? Buku. Nah, buku ada kata-kata acak. Bagaimana menghubungkan buku sama virus? Oh, bikin buku, nulis buku tentang virus. Ya, contohnya hanya dipaksakan untuk digabungkan dan menjadi sebuah ide baru. Oke, PO. Ini juga sebuah metode. PO, provokasi namanya. Jadi paksakan, ya, provokasi itu namanya paksakan. Paksakan Anda di atas gunung, otomatis Anda akan turun lewat jalur yang paling baik, yang paling mudah, gitu ya. Do not judge too early, ya, jangan terlalu berprasangka awal-awal, apalagi prasangka buruk. Ya. Belum tentu itu semuanya buruk. Oke, ada buku di sini, Anda perlu baca juga bagaimana berinovasi, bagaimana berkreasi. Ya. Ini hanya contoh aja, seseorang diminta untuk membuat game baru. Ya.
Nah, untuk membuat game baru yang ada hubungannya sama catur, chess. Bagaimana caranya? Ya, tentunya Anda mulai daripada membreakdown chess itu, catur itu terdiri dari apa saja. Ya, sekarang ini tentunya catur itu pemainnya ada 2 orang. Biasanya dimainkan di board, kayu. Biasanya kayunya, boardnya rata. Dari ini Anda bisa pakai chamfer tadi, ya, gunakan chamfer. Oh, daripada 2 player jadi 3, jadi 4, jadi 5. Daripada pakai board, mungkin pakai langsung di lapangan, pakai gunung-gunungan, lembah-lembahan, ya, bukan sesuatu yang rata. Ya, itu adalah ide-ide yang bisa Anda keluarkan kalau Anda paksakan, ya. Scamper, kalau scamper digunakan, yang pertama substitute, ganti dari 2 jadi 4, jadi 5, jadi 6. Ganti dari biasanya board menjadi rumput, ya. Ganti dari semua asalnya yang rata menjadi yang licin. Nah, itu aja contoh-contoh untuk memaksa Anda berpikir di luar kotak. Ya. Lakukan hal scamper. Scamper adalah hanya metode. Nah, balik lagi ke permasalahan yang Anda tadi, ya, bagaimana menggabungkan semua titik-titik ini dengan jumlah garis yang lebih kecil, macam-macam, ya, bisa ditulis dalam satu piece of paper, bisa digulung papernya, Anda bisa bikin satu garis, kena semuanya, ya, atau bisa di garis dengan pakai spidol yang begitu besar, jadi satu baris, ya, atau dengan beberapa tadi yang Z tadi ada yang udah tahu pakai Z, ada juga pakai tanda panah, ya, semuanya bisa menghubungkan garis tadi, ya, atau bisa Anda simpan garisnya di dalam kertas, lalu kertasnya gulung, Anda bisa bikin satu garis. Ya, banyak cara. Ya, setidaknya cara-cara tersebut yang harus kita cari ide-ide itu, ya, dengan keluar dari logika. Inovasi, nah, inovasi kalau dilakukan untuk bisnis tentunya sangat bermanfaat, sangat berguna, ya. Coba lihat buku-buku tentang inovasi di bisnis. Jadi kalau Anda belajar bisnis tentunya akan banyak sekali kebutuhan untuk berinovasi dan banyak tools-nya lah, banyak alatnya yang bisa Anda pakai untuk bisnis inovasi. Ya, jadi ada buku, ini buku tentang bahwa inovasi bisnis sebenarnya hanya ada 55. Ya, seseorang udah menulis dari inovasi-inovasi selama 100 tahun terakhir ini, dibukukan dan dibikin petanya seperti yang di bawah ini, peta inovasi bisnis selama ini yang udah dilakukan orang. Ya, Anda bisa copy, ya, copy, Anda lakukan. Oh, bisnis saya bisnis drone. Nah, drone ini paling kanannya drone, kirinya apa? Nah, ini bisa ikuti nih bisnis modelnya. Ya. Ini adalah inovasi-inovasi bisnisnya. Oke, summary on innovation. Inovasi adalah proses yang memerlukan Anda berpikir, gunakan kreativitas, gunakan tools, salah satunya toolnya Champer. Ya, ada tools, pakai tools yang AGO, tools PMI, ya, itu tools yang bisa Anda pakai untuk